混蛋！你也可以下来。混蛋！闭上你的！都怪这小娘们。我如果能杀了你，你保养的还挺好，而是把自己的衣服一起。你慢点，千万别碰。您的身体就是阵法的阵眼所在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-507. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 506. Sebelumnya, Muyun kembali datang untuk memberikan bantuan kepada Luosu. Meskipun dirinya tetap disambut dengan bokong indah Luosu, Muyun tidaklah keberatan. Ia tetap melindunginya dari tangan dua pria jahat ini. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Muyun bersama Mo melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Luosu dan Lu Tiandu. Jauh di depan sana, Muyun melihat Ming Yuxin dan juga dua gadis dari keluarga Miao. Selain itu ada beberapa orang juga di sini. Baru saja tiba, Muyun dan Mo langsung ditantang oleh pria bernama Le Gangjin dari dunia kecil Guntur. Ia sangatlah kesal karena Muyun telah berani menghabisi rekannya. Dia pun berjanji akan membalas apa yang telah Muyun lakukan. Tapi semua bacotannya tidaklah diladeni oleh Muyun. Sesaat kemudian, Ming Yuxin mulai melakukan pergerakan untuk dapat memasuki kolam pada gunung ini. Tidak ingin ketinggalan, Muyun pun segera menyusulnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun telah memasuki kolam di gunung ini. Dia pun dibawa masuk ke sebuah tempat yang begitu dingin. Untung saja Muyun dapat mengatasi hal itu dengan harta miliknya. Jadi tubuh Muyun bisa beradaptasi dengan sangat mudah. Ia pun mencoba naik ke permukaan dan kebetulan di sana terdapat sesuatu yang mengapung. Hanya saja ketika menyentuhnya, Muyun dapat merasakan kelembutan duniawi, yang ternyata itu merupakan bukit indah milik Ming Yuxin. Dia pun segera mengusir Muyun karena saat berani menyentuh tubuh indahnya. Hanya saja dia lupa kalau saat ini pakaiannya begitu tipis. Jadi Muyun bisa saja melihat lekukan indah dari tubuhnya. Ming Yuxin meminta Muyun untuk menutup mata. Tapi Muyun memintanya untuk turun karena jika dia terus di atas, maka dia ini dapat melihat semuanya. Selain itu, dia juga menyadarkan Ming Yuxin kalau ia sedang tidak mengenakan apa-apa. Apakah dia itu tidak malu jika semua orang di sini melihat tubuhnya tersebut? 混蛋！你也可以下来。混蛋！闭上你的！ Muyun pun meminta maaf karena ketidaksengajaan sebelumnya. Walaupun begitu, Muyun tetaplah memandanginya dan tidak niatan untuk menutup mata. Alasan mengapa Ming Yuxin tidak menggunakan apa-apa sebab dirinya tengah mencoba untuk menyerap seluruh kekuatan pada danau beku. Namun ketika Muyun menyentuh tubuhnya telah menyebabkan meridiannya terganggu. Alhasil formasi larangan pun aktif yang membuat tubuh mereka harus terjebak di sini. Ming Yuxin tidak menduga Muyun begitu berani mempermalukan dirinya sampai seperti ini. Muyun pun meminta maaf dan menanyakan cara untuk menghentikan formasi tersebut. Sebelum memberitahunya, Ming Yuxin meminta Muyun untuk mendekatinya dan memberikan pakaian kepadanya. Alih-alih mau, Muyun justru menolak karena dia berpikir kalau Ming Yuxin mencoba untuk merayunya. Ia pun mengingatkan kalau dirinya tidak akan bisa ditipu oleh kecantikan. Ming Yuxin pun semakin kesal saja, padahal bukan itu yang dirinya maksud. Bahkan dia ini saatlah ingin menghabisi Muyun. Jadi lebih baik dia itu segera menuruti apa yang dia perintahkan. Karena tidak ingin memperpanjang masalah mereka, Muyun pun memilih untuk menuruti apa yang dia inginkan. Selain itu, Muyun masihlah sempat-sempatnya memberikan pujian pada tubuh indah Ming Yuxin. Andai saja dia ini bertemu orang lain selain dirinya, maka Muyun yakin orang tersebut akan membuka seluruh pakaiannya. Ming Yuxin paham dan meminta Muyun untuk segera menutupi tubuhnya.
Akan tetapi dia itu malah tidak sengaja menyentuh kulit Ming Yuxin. Hal tersebut pun mengakibatkan mereka harus terikat bersama. 都怪这小娘们，我如果能杀了你，你保养的还挺好，而是把自己的衣服一起。你慢点，千万别碰！你在搞什么呀？ Karena larangan itu membuat mereka saling terikat. Muyun juga tidak tahu akan hal tersebut, tapi ia meminta Ming Yuxin untuk tidak mempermasalahkan hal itu, karena sekarang dirinya dapat menjadi pakaiannya. Jadi Ming Yuxin tidak perlu malu lagi. Ming Yuxin memintanya untuk tidak terlalu dekat. Muyun juga tidak mau akan hal tersebut, tapi mau bagaimana lagi, mereka berdua sudah terjebak. Di saat Ming Yuxin bergerak, Muyun pun semakin dekat dengannya. Jadi Muyun memintanya untuk tetap tenang karena dia akan mencoba mencari cara lain. Tapi dilihat dari bentuk larangan ini, mungkin mereka bisa seperti ini sampai seumur hidup, yang tentu saja membuat Ming Yuxin semakin panik saja. Muyun hanya bercanda saja karena baginya formasi ini dapat dirinya patahkan dengan sangat mudah. Jadi Ming Yuxin tidaklah perlu khawatir. Akan tetapi sebelum menghancurkan formasi itu, Muyun meminta Ming Yuxin untuk menjanjikan dua hal kepadanya. Pertama, setelah larangan ini dicabut, selama sehari Ming Yuxin harus berada di sekitarnya, karena dia takut formasi itu akan berefek kepadanya. Syarat kedua, dia itu harus menyentuh tubuh Ming Yuxin untuk dapat menghancurkan formasi tersebut. Ming Yuxin paham dan dia tidak lama mempermasalahkan hal ini. 破解阵法呀，有2件事。什么事情看不破？你有什么办法？第二，可以。 Hanya saja di tengah semua itu ada Lun Yucheng yang sedang mendekat ke arah mereka. Sepertinya dia itu tengah melakukan pencarian kepada Ming Yuxin. Hal ini disadari oleh Muyun dan Ming Yuxin. Jadi dia pun meminta Muyun untuk segera menghancurkan formasi ini. Jika dirinya sampai dilihat oleh pria itu, maka Muyun pasti akan mati. Karena ternyata Lun Yucheng telah lama melakukan pencarian kepadanya. Muyun paham, jadi dia langsung saja melakukan sesuatu pada tubuh indah Ming Yuxin. Karena bagaimanapun, larangan pada formasi ini terletak pada tubuhnya. Jari jemari Muyun pun terus menyentuh Ming Yuxin dari sudut ke sudut. Sepertinya membutuhkan waktu yang agak lama untuk dapat membuka larangan ini. Jadi Muyun masihlah fokus pada tubuh indah Ming Yuxin. Sementara di sisi lain, keberadaan mereka sepertinya telah diketahui oleh Lun Yucheng. Karena dia bisa melihat larangan yang diciptakan oleh Ming Yuxin tengah dihancurkan oleh Muyun. 您的身体就是阵法的正眼所在。 Untung saja tidak lama kemudian Muyun telah berhasil menghancurkan larangan tersebut dan segera memberikan jubahnya agar tubuh indah Ming Yuxin tidak dilihat oleh orang lain. Akan tetapi masalah baru kembali datang karena Lun Yucheng telah kemari. Melihat Ming Yuxin yang tidak mengenakan apa-apa bersama seorang pria tentu saja membuat dia menjadi begitu murka. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Muyun terbangun dengan kondisi yang sudah terikat. Ia pun bingung apa yang telah terjadi dan sempat berpikir kalau Ming Yuxin berniat untuk menghabisi dirinya. Tapi Ming Yuxin tidaklah memikirkan rencana tersebut. Justru dirinya memberikan Muyun satu kesempatan. Berhubung kondisinya tidaklah begitu baik, jadi Ming Yuxin memilih untuk melakukan sesuatu dengannya. Formasi pun dirinya bentuk supaya tidak ada yang mengganggu mereka. 我不会杀你，你放心好，本不属于你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.